Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sugeng morning bagi kawan-kawan dari The Brito maupun JB Friends yang hadir di Zoom, di YouTube, dan tentunya dari Taman Pasturan Yogyakarta. Perkenalkan, saya Haryo Bimo Utomo, biasa dipanggil HBU. Saya alumni The Brito angkatan 2000. Pada pagi hari ini saya bertugas sebagai MC online. Selamat datang di acara Teras 161 yang ke-6, Reflection, Kebebasan Bertanggung Jawab. Saya infokan bahwa acara Teras 161 merupakan acara ngobrol santai namun syarat makna. Kali ini dalam rangka reuni 40 tahun Angkatan 84, disiarkan langsung dari Taman Pasturan SMA Kolese De Brito, Yogyakarta. Sepintas saya lihat di sosmed itu teman-teman dari 84 itu statusnya postingannya sudah ada di Jogja, sudah ada di Taman Pastoran. Wah, itu luar biasa. Tapi seperti kata Mas Kunto tadi bahwa acara ini hanya selama 2 jam ya mungkin 3 jam, 4 jam, tidak selama 2 minggu. Jadi pamitnya jangan mengada-ngada bahwa acara ini panjang sekali ya. Oke, sebelum mulai acara kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan diikuti Mars de Brito. Semoga masih hafal ya. Saya akan setel. Mohon berkenan untuk berdiri, kita menyanyikan Indonesia Raya dan nanti lanjut Mars de Brito. Mohon berdiri, Mas.
Semangat sekali. Iya. Mantap, Mas Kunto. Oke, terima kasih. Saya infokan di akhir acara akan ada undian door prize. Saya akan tampilkan para pendukung acara. Ya, terima kasih kami ucapkan tentunya kepada alumni The Brito Angkatan 84. Ini konsisten ya dari mulai Manuk Padamuni sudah 40 episode, Era 161 ada 6 episode, keren banget Angkatan 84 dimotori Mas Gatot. Kemudian terima kasih untuk Panitia MTK 2024 juga untuk sama-sama Sing Ada Lawan. Terima kasih juga untuk Teh Dandang, sensasi teh sesungguhnya. Dan untuk Mitra Tel by Telkom Indonesia. Juga untuk 101 Style Hotel Yogyakarta Malioboro dan The 101 Hotel Yogyakarta Tugu. Juga untuk mitra kami Bernas News. Ya, kita akan segera memulai acara. Untuk itu saya undang moderator yang tampilannya sudah mirip dengan angkatan 84, padahal masih 96. Mas Kunto, saya persilakan. Monggo, Mas. Sudah bersama kita Tiga Manuk 84. Iya, dari senyumnya kelihatan kelasnya ya. Kelas A, B. Ini A, B? B. Oh, B, kelas B. Kita mulai perkenalkan dulu dari sisi kiri. Mas Agus dari kelas B3. B3 dan kemudian sekarang di mana ngapain aja? Sekarang jadi pengacara. Oke, ya. Pengangguran banyak acara. Lo menikmati. Nah, rano duitnya tapi seneng. Iya. Ya, Sudah? apalagi sudah itu Oke, aja. Mas Agus dari B3. B3 itu kategorinya non halal. Nah, Oh, B1, B2 aja non halal. Iya, lanjut Mas Hendro. Ya, saya dari B4. Oh, B4. Ya. Terus kemudian aktivitas sekarang Mas Hendro? Sudah pensiun, Pak. Oh, sudah pensiun. Ya. semuanya sudah pensiun. Semuanya Sudah sudah pensiun. Pengacara, pensiunan banyak acara. Iya, ini Mas Hendro pensiun. Ini keracik teh. Terima kasih Mas Hendro. Lanjut Mas Tagar. Saya dari A1. Wah, dari A1. Informasi yang paling akurat. A1. Ya, A1. A1 informasinya pasti akurat kan? Iya. Oke. Kemudian Kemudian saya juga pensiunan. Pengangguran banyak acara juga. oke. Kalau dia udah punya acara, saya masih nyari-nyari acara. Masih nyari acara. Oke. Ya, Mas Tagar dari A1. Ya, dari A1. Jenderal. Iya, beliau ahli untuk mengetahui Anda dari bawah kursi. Terima kasih Mas Tagar. Dan tuan rumah kita, tapi juga bintang tamu yang bikin acara sejuk namun panas ini ya. Iya. Bikin taman terbuka gitu. Beliau sendiri diundang di taman golek sing ngeyup. Rektor Kolese De Brito, Pater Agustinus Sugio Pitoyo SY. Iya. Romo boleh menyapa audiens dan teman-teman 84. Saya senang sekali bisa berkumpul dan juga meskipun sudah pada pensiun tapi segar-segar gitu ya, menyenangkan. Amin, amin. Ya, Iya. selamat datang ke kandang ya. Kandang manuk ya. Yang nggak punya manuk boleh datang juga. Udah clue-nya sudah ada ya. Rektornya aja kayak gini loh ini. Iya. Terima kasih Romo Rektor. Lalu kita undang Rektor 84. Ya, sebelum kita mulai, Mas Kris Nulingga untuk silakan Mas 3 jam menyampaikan sambutan boleh. Sampai hujan. Lah ya Salaman karena dulu. untuk angkatan 84 itu durasi menjadi isu sensitif gitu ya. Nanti kalau terlalu cepat dikiranya gini ya. Sedikit setengah Mas Kris. Iya, Mas Kris Nulingga. Apa ini ketua angkatan ya? Lurah. Lurah kok ketua itu zaman Lurah angkatan 84 silakan Mas.
Selamat siang teman-teman. 40 tahun kita tidak berjumpa dan akhirnya kita bisa bertemu muka hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya kita bisa berkumpul kembali hari ini di dalam cuaca yang cerah terang benderang. Beberapa hari yang lalu saya masih cek perkiraan cuaca, katanya hujan hari ini dari jam 10 sampai jam 3 sore. Tapi ternyata semesta mendukung kita. Kita patut berterima kasih kepada teman-teman panitia semua yang telah bersusah payah mempersiapkan reuni ini, khususnya teman kita Mas Gatot Jembling, dan juga para sponsor dan donatur, Mas Hendro Kartono, Teh Dandang, Mas Agus Wijaksono, dan kawan-kawan yang lain, serta juga dari pihak sekolah, khususnya Romo Pitoyo SY, dan tak kalah pentingnya dukungan dari teman-teman Panitia MPK 2024, yang pada bulan Desember nanti kita akan adakan acara tahunan kita, yaitu Manuk Pulang Kandang. Tentunya hari ini kenangan 40 tahun yang lalu timbul bayangan tampang polos dan bersih, dahulu kini telah berubah menjadi keriput, rambut beruban, atau bahkan botak pelontos. Dan hampir pasti berubah adalah badan melebar tak karuan. Dari WA lah kita memperoleh kisah teman-teman, ada yang menjadi dosen, doktor, bahkan profesor, pengusaha, TNI Polri, dokter, petani, toko kelontong, pegawai negeri, konsultan, romo, bahkan menteri. Ada juga yang berkarya di luar negeri dan ada juga yang sudah tiada. Jalan hidup memang tampak berbeda. Satu hal yang sama adalah kita sama-sama sementara hidup di dunia ini. Tidak ada yang abadi, itulah kenapa silaturahmi itu mesti dijaga. Bukan untuk ajang pamrih harta dan kekayaan, namun untuk evaluasi diri seberapa kita mampu memberi. Paling tidak rasa empati atas jalan hidup yang tidak mudah bagi sebagian yang lain. Reuni juga bukan untuk mengembalikan jatuh cinta kembali yang kandas, karena di De Brito satu-satunya SMA yang tidak ada saling jatuh cinta di antara teman-teman sekolahnya. Itu yang saya tahu. Karena ini reuni 40 tahun, mohon maaf kalau sambutan saya agak panjang. Ya, saya ingat waktu pertama kali mendaftar ke sekolah ini, ada teman saya juga, kita dari daerah, yang ikut mendaftar. Tapi pada hari hanya dia demam dan tidak jadi datang untuk ikut tes interview. Rupanya punya selidik, dia sudah down mentalnya karena takut bersaing dengan orang-orang pinter dari seluruh Indonesia. Memang kita ini terkenal murid-muridnya orang pinter semua, jadi dia sudah keder dulu. Tapi setelah saya masuk sekolah ini, ternyata yang pinter itu hanya sedikit. Malah lebih banyak yang aneh kalau saya lihat. Ya mungkin saya juga termasuk yang aneh. Tapi ya itulah keunikan dari sekolah kita, sekolah yang kita banggakan ini. Di mana-mana kalau kita bertemu dengan alumni De Brito, tampak kebanggaan di raut wajahnya. Karena mereka sudah melalui kawah candra di muka. Saling ejek, panggilan asu, cino asu, jawa asu, bata asu itu sudah makanan sehari-hari. Saling debat, tapi semua tetap satu. Di luar dari semua ini, saya merasakan suatu nilai penting yang ditanamkan oleh sekolah ini. Sekolah dengan dasar pendidikan Jesuit. Saya ingat waktu di kelas 1 tahun 1981, Romo Rektor kita, Romo Harry van Voorst. Waktu itulah yang pertama-tama mengenalkan moto No love for God without love for your fellow man. Tiada cinta kepada Tuhan tanpa cinta kepada sesama. Kemudian Romo Hari merubahnya menjadi lebih simpel dengan memperkenalkan moto Man for Others. Man-nya tapi tulisannya M-A-N ya, karena kita laki-laki semua. Kemudian saya lihat diikuti kolese-kolese lain dengan merubahnya menjadi Man for Others, tapi tulisannya M-A-N. Manusia untuk sesama. Dan sekarang terakhir saya lihat sudah menjadi Man for and with others, yang mempunyai makna yang sama,
yaitu kita hadir untuk sesama kita. Saya juga mau share satu cerita lain terkait nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah ini. Kebetulan saya dulu menjadi presidium di SMA tercinta ini, dan pernah suatu waktu saya diundang untuk mengikuti rapat sore-sore di pastoran di sini dengan beberapa alumni De Brito. Yang saya ingat waktu itu yang hadir ada almarhum Mas Tony Prasentiantono, kalau nggak salah Mas Agus Riono yang tadi ada itu juga ada, dan beberapa orang lagi termasuk Romo Hari sendiri. Rupanya rapat sore itu membahas mengenai rencana penerbitan kembali majalah Bafo, majalah alumni De Brito. Nama Bafo diambil dari tukang kebun pastoran kita, yaitu Pak Bafo. Yang menarik waktu rapat itu ada Pak Bafo ikut hadir dalam rapat. Suatu hal yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Meskipun Pak Bafo banyak diam dalam rapat itu, tetapi aura yang saya rasakan waktu itu adalah kita tidak beda-bedakan antara Romo, alumni, pelajar, dan tukang kebun. Ini membekas sekali untuk saya pribadi. Banyak pelajaran berharga yang saya petik dari 3 tahun bersekolah di SMA ini. Cerita kehidupan di SMA kita ini juga tidak bisa lepas dari guru-gurunya. Banyak pelajaran berharga yang kita terima dari guru-guru kita. Mungkin istilah dari saya, pelajaran dari guru-guru yang paling top di dunia, yang dimana saya pernah belajar dari mereka. Hari ini hadir di hadapan kita Pak Mantri kecil yang nggak kecil lagi, Pak Radiono, dan beberapa yang belum bisa hadir karena ada acara tempat lain. Cerita mengenai guru-guru kita ini mengingatkan saya akan cerita mengenai Sir Edmund Hillary, orang pertama yang berhasil mencapai puncak Gunung Everest. Namun di balik kisah sukses luar biasa Sir Edmund Hillary, ada cerita tentang seorang yang tidak kalah menariknya. Orang itu adalah Tenzing Norgay. Tenzing Norgay adalah seorang penduduk asli Nepal yang bekerja sebagai pemandu atau Sherpa dalam bahasa lokal bagi para pendaki gunung yang berniat mendaki Gunung Everest. Pada tanggal 29 Mei 1953 pukul 11.30 siang, Tenzing Norgay bersama Sir Edmund Hillary berhasil menaklukkan Gunung Everest pada ketinggian 29.028 kaki dan menjadi orang pertama di dunia yang mencapai puncak Everest. Keberhasilan Sir Edmund Hillary tentu saja menjadi sangat fenomenal dan dia menjadi orang yang terkenal di seluruh dunia. Tetapi mengapa Tenzing Norgay tidak ikut menjadi terkenal dan mendapatkan juga semua yang didapatkan oleh Sir Edmund Hillary? Setelah mereka turun dari Everest, hanya ada satu reporter yang menanya Tenzing Norgay, kenapa Anda sebagai seorang Sherpa tidak mendaki yang pertama di puncak? Jawaban dari Tenzing Norgay, iya benar sekali. Pada saat saya tinggal satu langkah lagi mencapai puncak, saya persilahkan Edmund Hillary untuk menjejakkan kakinya menjadi orang pertama. Mengapa Anda melakukan? Kata reporter, karena itu adalah impian Edmund Hillary, bukan impian saya. Impian saya adalah berhasil membantu dan mengantarkannya meraih impian. Begitulah teman-teman, sama seperti guru-guru kita, mereka bukanlah orang-orang yang ingin mencapai suksesnya sendiri, tapi mereka lah orang-orang yang mengantarkan kita mewujudkan impian kita. Mari kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk mereka, orang-orang luar biasa yang sudah membentuk kita menjadi seperti saat ini. Doa dari kita semua untuk mereka yang telah menghadap kepada Maha Kuasa dan juga untuk yang masih hidup untuk terus diberi kesehatan dan kebahagiaan. Demikianlah sambutan dari saya yang cukup panjang ini. Semoga mewakili teman-teman semua angkatan 84. Mari kita terus bersyukur dan saling mendoakan. Mari kita isi waktu kita yang tersisa ini untuk menjadi men for and with others. Ad Maerem Dei Gloriam. Tuhan berkati kita semua. Demikian pidato pengukuhan Profesor dari Universitas De Brito 84. Oh, ini layak ya pidato profesor. Mari Mas, tak antar. Ya. Gitu. Pinter kok ora jeleh-jeleh. Ya. Wis 40 tahun lulus saya pinter ya apa gitu. Oke, apa meneh liyane mesti ya.
Teman-teman, lanjut kita simak ada beberapa ucapan atas reuni 40 tahun kita ini. Silakan. Yang terhormat Romo Rektor, Bapak-bapak guru, serta saudara-saudaraku JB 84. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkumpul-kumpul kepada saudara-saudaraku JB 84. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam tahun yang ke-40. Suatu capaian yang luar biasa. Saya turut berbahagia. Saudara-saudaraku, itulah gunanya kita itu guyup dan rukun, sehingga kita bisa selalu berkumpul dengan kawan-kawan semua. Apapun yang terjadi di antara kita, apapun yang terjadi di antara kita semua, kita selalu guyup, kita selalu rukun-rukunan. Kita tidak banyak, tapi kita selalu rukun dan kita selalu guyup. Itu pesan saya, rukun dan guyup. Selamat berbahagia, selamat berkumpul-kumpul. Ada satu pesan dari saya. Bulan depan, Desember, tanggal 27, kita punya acara Manuk Pulang Kandang. Itu ada satu acara yang telah terlaksana bertahun-tahun. Ayo kita ramaikan tanggal 27 Desember yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Bambang Pranoto, JB73, visioner dari Sanga-Sanga. Saya ucapkan selamat reuni 40 tahun kebersamaan alumni Kolese de Brito Angkatan 84. Kata orang 40 itu putaran kedua, artinya kita bisa menyatakan semangat lagi man for others dalam diri. Syaratnya kita harus waras. Salam Sanga-Sanga sing ada lawan. Saya Antonius Agustriono, alumni YB 1975, dengan ini menyampaikan selamat kepada teman-teman alumni De Brito 1984 untuk menyelenggarakan acara kebersamaan dalam 40 tahun mereka selama ini. Harapan saya semoga acara berlangsung lancar dan rasa persaudaraan bisa tumbuh dan berkembang di antara kalian dari alumni De Brito 1984. Terima kasih. Saya Amres Sinangkong, JP86 dari Jakarta, mengucapkan selamat dan sukses reuni 40 tahun kebersamaan alumni Kolese de Brito Angkatan 84. Semoga tetap kompak, men for others. Selamat reuni Om JP84. Kita ayu ke-40, Bapak. Selamat reuni. Selamat mengikuti reuni untuk teman-teman alumni SMA Kolese de Brito Yogyakarta Angkatan 1984 JB84 kekancan saklawase. Dari Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, saya menyampaikan selamat bersahabat sampai akhir hayat. Terima kasih. Iya, terima kasih dan tepuk tangan untuk teman-teman alumni yang mengucapkan selamat atas reuni 40 tahun ya. 40 tahun itu katanya usia puber gitu ya. Nah, kata Mas Kris, kemampuan 84 itu pubernya panjang. Nah, tapi tidak disebutkan tentang besar dan lama. Nah, maka Tera 161 ini nanti ya panjang ingatannya, tetapi tidak lama waktunya. Iya, ini ada durasinya mengikuti dengan kemampuan. Ya,
Artinya kita hanya kurang lebih pukul 12:04 untuk ngobrol di sini. Maka nanti saya undang Kamas juga Romo untuk menyampaikan ya pesan yang panjang itu dalam durasi yang pendek. Ya. Wah, nanti sambil berdiri gitu ya. Iya, ini istimewanya. Mas Marjono sih urep. Iya, Mas siapa tadi? Mas Kris menyebut dulu rapat di sini dengan tukang kebun, Pak Bavo. Sekarang kita juga menghadirkan narasumber tukang kebun di sini. Tukang kebunnya di Brito itu rektor. Karena yang membuat kebun ini adalah Romo Rektor. Ya, yang menyulap tempat ini menjadi tempat terbuka. Terima kasih Romo Rektor sudah menyediakan tempat ini. Di sana ada pengolahan sampah yang istimewa, nanti perlu mampir. Jadi tentang Laudato Si, kampus yang hijau. Tadi ada Mas Budi tadi ya, dokter termuda kita dari Trisakti. Tadi mau ngobrol dengan Romo Rektor berkaitan dengan kampus hijau. Nanti silakan lanjutkan. Baik, kita mulai ngobrol dengan alumni yang ada. Kita mulai dari tengah. Ya, tengah yang mana ini? Mau Mas Tagar dulu. Mas Tagar dulu ini yang paling angker. Lama dulu di bawah tanah, yang sekarang muncul sudah nih. Mas, tes ingatan dulu Mas. Ya, tes ingatan. Nama wali kelasnya dulu siapa saja Mas Tagar? Kelas berapa? Nah ya itu dia. Mas boleh sambil berdiri Mas, biar secara kamera menarik ini. Karena saya kemarin ya 40 tahun yang lalu saya sebut kemarin ya. Oke. Iya. Wali kelas saya itu Pak Marjo kalau nggak salah. Pak Marjo, iya. Tapi mungkin perlu dikonfirmasi teman sekelas bener nggak itu? Oh iya. Oke. Itu kelas berapa itu? Kelas 1 terus? Kelas 1. Kelas 1, 2 lupa. Kelas 1, 2 lupa. Oke, Mas Tagar. De Brito dikenal bebas. Kemudian Mas Tagar berkarir di militer yang dipersepsikan banyak aturan dan lain sebagainya. Harus patuh dan lain sebagainya, nggak boleh ngayal tempeleng. Di De Brito nek ra ngayal gajul. Nah, apakah ini sesuatu yang bertentangan atau apa yang sama? Boleh cerita ringkas apa makna kebebasan bertanggung jawab dalam karir panjenengan? Baik, terima kasih Mas Kunto. Izin, Romo. Kalau saya bercerita tentang ini kayaknya panjang sekali. Ya. Karena tadi Pak Kris dikasih waktu setengah jam. Makanya saya nggak akan selesai setengah jam. Tapi mudah-mudahan saya press ya. Iya. Kalau saya berbicara tentang masalah kebebasan bertanggung jawab, dia dulu di tentara itu bawaannya begini. Nah kalau sudah pensiun begini. soalnya tongkat komandonya ketinggalan. Jadi bingung mau jadi pegang apa. Tanggung jawab konten ada di Mas Gatot. Nah, kalau kita berbicara masalah kebebasan bertanggung jawab, kemudian ditanya ketika saya masuk militer, apakah itu tidak bertentangan dengan pendidikan di De Brito dulu? Saya pikir enggak. Artinya saya harus berbicara panjang dulu. Karena saya dari psikologi, tentunya saya akan melihat dari tinjauan masalah perilaku. Nah, kalau orang matematika, perilaku itu adalah fungsi dari individu dan lingkungan. Nah, ketika individu berinteraksi dengan lingkungan akan dimanifestasikan ke dalam bentuk perilaku tadi. Nah, kita lihat di faktor individunya ini. Individu ini antara lain berisi tentang masalah persepsi, motivasi, kemudian berkaitan dengan pikiran-pikiran, opini dan sebagainya. Ini yang ada dalam diri, termasuk sistem nilai. Nah, kalau kita berbicara di De Brito, yang saya dapatkan selama saya menjadi siswa De Brito ada 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan suatu sistem nilai kebebasan yang bertanggung jawab. Yang kedua berkaitan dengan man for others seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Lurah tadi. Ya. Nah, yang ketiga yang ada di tulisannya Mas Kunto ini kaosnya apa itu? Et Maiorem Dei Gloriam. Artinya apa Mas Kunto?
Aku melu apa ya? Melu bingung. Pakai kaos kok nggak tahu artinya itu. Amre mulya dalam Gusti. Ya. Nah, mungkin seperti itu ya Romo ya. Nah, itu 3 hal tadi yang membuat apa yang menjadi pola perilaku saya di dalam kehidupan militer tidak bertentangan dengan kebebasan tadi. Kebebasan yang bertanggung jawab kalau dia berdiri sendiri tanpa ada man for others-nya, tanpa ada et maiorem dei gloriam tadi, omong kosong itu. Bisa saja dia berbuat tanpa batas dan dia pun juga akan bertanggung jawab suka-suka dia. Artinya pertanggungjawaban jawab dalam koridor dia. Tapi ketika kita menggandengkan dengan man for others dan et maiorem dei gloria tadi, itu akan menjadi suatu kesatuan sehingga kita punya rambu-rambu, punya kontrol. Perilaku seperti ini apakah bermanfaat untuk sesama? Apakah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat? Apakah untuk memuliakan Tuhan? Nah, ini ketika konsep nilai ini sudah tertanam pada diri seseorang, otomatis sekeras apapun kehidupan, dia nggak akan merasa terpaksa. Bukan berarti kebebasannya dia hilang, tapi kebebasan yang bertanggung jawab tadi ada dasar-dasar yang disatukan dengan 3 sistem nilai tadi. Mungkin sementara itu Mas Kunto. Oke, tepuk tangan untuk Mas Tagar Pujo Sambodo, Brigjen TNI Purnawirawan. Nah, itu jarang loh yang sampai purnawirawan itu ya. Dengan tetap tagar gitu ya. Tetap tagar. Tetap tagar ya. Terima kasih Mas Tagar. Lanjut, saya ke Mas Agus Wicaksono. Mas, berdiri Mas. Iya, 40 tahun saya mau juga tes ingatan gitu ya. Kalau tadi kan Mas Kris menyebutkan man for others. MEN itu laki-laki ya. Kalau perempuan men's for others. Maka Mas diingat-ingat waktu SMA dulu. Nah, perempuan pujaannya Mas Agus itu namanya siapa? Bobon bener, Bobon bener, harus jawab itu. Boleh ngutang yang jelas. Boleh cerita tentang Bobon. Jadi mungkin cerita singkat tentang Bobon aja ya. Ini saya ingat dulu ada kakak kelas kalau nggak salah, siapa namanya? Tahu? Kebetulan sama dari Ngawi. Kebetulan dia tuh hobinya ngerokok, Cisamsu gitu ya. Waktu itu Cisamsu, kaya gitu kan. Harganya 25 perak. 50 perak. Dia itu hanya punya uang 25 perak. Kebetulan ada teman yang mungkin kelaparan, terus ambil jajan, terus dia kebetulan kayaknya nggak bawa duit. Ya. Dengan gagahnya dia bilang, yes, aku tak traktir awakmu gitu kan. Tapi di sini dia ngomong Bobon, aku tang seket ya ngerokok. Dan Bobon dengan senang hati, dan itu hebatnya teman kita, dia bangga bisa bantu teman, tapi juga produk sombong. Gitu. Oke, hidup Bobon. Itu tentang Bobon ya. Tentang Bobon. Mas, lanjut Mas. Yeah. Tentang topik bebas bertanggung jawab, jenengan kan pada akhirnya gitu menjadi pengusaha gitu ya. Pengusaha. Bisnis atau apa? Profesional. Kakek usaha maksudnya. Kakek usaha. Pengangguran kakek usaha. Ya, dulu kuliahnya di teknik ya, di ITS, kemudian berkarir di situ sampai jadi sales dan lain sebagainya. Cerita Mas tentang bebas bertanggung jawab itu, pembentukannya bagaimana, benturannya bagaimana di dunia. Ya, matur nuwun Mas Kunto. Jadi sebenarnya mungkin kita semua ini pasti punya pengalaman yang unik ya, dari masing-masing kita, dari nol lahir maupun sampai sekarang, katakanlah sudah 60 tahun. 60 tahun perjalanan hidup itu sesuatu yang sangat beragam, dan kita semuanya pasti memiliki uniqueness atau keberagaman yang berbeda-beda. Dan sebenarnya mungkin kebetulan aja saat ini saya yang di depan sini, tentunya bukan berarti yang lain juga tidak punya pengalaman yang hebat. Kita semuanya hebat dengan histori masing-masing, dengan cerita masing-masing, katakanlah dari SD, SMP, SMA. Yang SD mungkin kita masih suka nyuri mangga gitu ya, berantem dengan temen gitu ya, godain cewek gitu ya, begalin koncone dewe gitu ya, memplang gitu. Bahkan mungkin kalau teman-teman ada juga yang di dulu ada yang DB gitu ya, mungkin masih ada, sekarang udah nggak ada, sudah suka jajan ke sana gitu ya. Cerita-cerita panjang seperti itu yang tentunya membentuk kita gitu ya, sampai dengan usia 60 tahun.
60 tahun ini kalau menurut saya kurang lebih kita sudah menjalani katakanlah 60-70% atau bahkan 90% dari perjalanan waktu kita. Dan tentunya kita harus syukurin bahwa kita sudah mencapai di level itu, sehingga satu hal yang perlu kita ini kan adalah bersyukur dulu dengan kondisi kita, dan mungkin ini sesuatu yang anugerah luar biasa buat kita semua yang bisa hadir di sini, karena mungkin ada juga teman kita yang sudah tidak ada atau tidak bisa hadir karena sakit dan seterusnya. Itu satu hal yang kita patut syukuri. Kedua, sebenarnya tadi kalau bicara tentang pendidikan khususnya Brito adalah menjadi puzzle kita dalam kehidupan kita, yang porsinya atau mungkin nilai yang ditanamkan sangat luar biasa. Tadi Pak Lurah, Pak Kris juga sampaikan love for God without love for human, itu sesuatu yang juga masih saya ingat sampai sekarang. Romo Hari, mungkin lebih panjangin Romo Hari Van Stofus ya. Beliau adalah Romo Rektor yang menurut saya itu apa ya, penampilannya kalau menurut saya kayak mafioso gitu ya, rambutnya panjang gagah gitu kan. Jadi saya sukanya di salah satu di situ ya. Jadi Romo Rektornya tuh preman, keren gitu kan. Itu salah satu yang menurut saya menarik di De Brito, karena beliau walaupun galak ya sebenarnya, tapi tegas, dan itu membuat kita menjadi satu apa ya, menjadi idola satu. Kedua, beliau sangat tegas dalam aturan karena beliau ulang Belanda, gitu ya, sehingga mungkin membuat kita juga menjadi panutan. Gitu ya. Yang juga saya ingat pada saat kelas 3 waktu itu kepala sekolahnya Pak Pratolo Kenardi, saat itu kita sudah tidak boleh merokok di kelas, gitu ya. Tapi karena di De Brito boleh berdebat gitu ya. Bahkan mohon maaf, Romo Rektor pun kita debat. Kenapa Romo kepala sekolah nggak boleh membolehkan merokok? Karena saat itu Romo tidak punya alasan yang cukup kuat untuk melarang. Akhirnya sampai sekarang kalau nggak salah ya, anak De Brito boleh ngerokok setelah saat istirahat. Itu salah satu istilahnya itu kayak nilai-nilai yang dibangun bahwa Romo Rektor kepala sekolah pun boleh dan tidak menjadi satu hal yang istilahnya itu dilarang atau tabu, tapi menjadi satu pembelajaran buat kita semua. Itu yang nilai-nilai yang menurut saya di luar teknis, di luar pendidikan formal yang kita bisa dapatkan di situ. Itu mungkin sementara. Oke, tepuk tangan untuk Mas Agus Wicaksono. Ya, dulu SMA masih kuat Agusnya. Setelah 40 tahun terasa ya, mungkin Wicaksono. Dulu saya dipanggilnya Agus Kadar. Mungkin kalau ada ingat guru kita namanya Pak Kadarisno. Tapi ingat, Pak Kadar, Pak Kadar guru biologi. Kidul stasiun ya. Pak Kadar, Pak Kadar keriting, kurus. Bagus. Itu saya nyuluh gitu, Pak Usi itu mulai itu, kepala ketua kelas kita itu. Kurus kering, Pak Kadar biologi almarhum ya. Oke, terima kasih Mas Agus Wicaksono. Oke, berikutnya mohon berdiri Mas Hendro. Iya. Mas Hendro tes dulu Mas. Ini 40 tahun gitu ya. Sebutkan 3 tempat di De Brito yang favorit bagi jenengan untuk entah nongkrong, ngelamun, atau belajar. Satu tempatnya bakso sama es bob. Wih, bakso sama es bob ya. Teman-teman, kawan-kawan, tahu namanya asli Pak Bob? Ya, Pak Santo ya. Iya, sudah almarhum. Ya. Si Bob. Bob. Yang kedua tempatnya Romo Suyut. Tempatnya Romo Suyut. Kalau pelajaran gak suka tinggal pergi ke Romo Suyut ngobrol. Tak kasih tahu ya. Ini teras ini juga. Ini kalau ada yang di sana lagi buat ngerokok sama Romo Rektor ini nih. Artinya alumni kalau mau ke Jogja mampir di sini ada Romo Rektor apa? 3? 3. Paling tempatnya Mbak Bon ya. Mbak Bon ya. Mbak Bon lagi-lagi Mbak Bon ya. Mbak Bon itu masih enggak? Sudah enggak juga ya? Oke. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Hendro dulu. Ya, tepuk tangan. Mas Hendro cerita gitu ya. Di antara teman-temannya ini ada 3 kategori. Ya. KW1, KW2, KW3. Ya. Nah, cerita Mas Hendro. Ya. De Brito itu sangat banyak memproduksi yang KW1. KW1 itu adalah yang menjadi pengajar, guru, dosen, dan mungkin yang LSM.
Ya. Yang kedua itu adalah Sebentar, alumni 84 yang guru, dosen, LSM siapa? Iya, KW1 ini KW1 ya, alumni KW1. Lanjut Mas Jendro. Ya, yang KW2 itu adalah yang bekerja profesional. Woi, bekerja profesional. Profesional itu yang kayak ya pekerja lah. Ini ada yang ngaco nih. Profesional siapa? Dada. Wis pensiun. Wis pensiun biyen gogok profesional saya iki wis ora. Pensiun lah. Nah, yang ketiga, KW3 itu adalah pengusaha. Oke, KW3 pengusaha. Iya. Ya. Dan sangat sedikit yang dari The Brito yang menjadi pengusaha. Oke, KW3-nya. KW3. Iya. Karena barang cacat. Ya, contohnya saya ini. Karena apa? Kita itu pengusaha itu adalah KW3 karena bagaimanapun juga kita masih belajar terus dan bayar terus. Karena kepentok terus mesti bayar ya gitu. Jadi masih belajar seumur hidup, sekolah. Karena apa? Tidak ada sekolah yang menjadi sekolah pengusaha yang meluluskan muridnya jadi pengusaha. Nggak ada. Nggak ada. Karena semua itu pengusaha itu adalah kayak puzzle kecil-kecil. Ya, kita diajarin orang tua juga salah satu puzzle-nya, teman, kalau saya anak buah, kalau saya pelajaran dan lain-lain, itu semuanya puzzle semua. Itu semuanya belajar dan harus bayar. Karena kepentok itu mesti bayar. Terinspirasi dari siapa dulu? Apanya? Jadi pengusaha itu. Ya, saya selain si Bob. Ya, jadi gini, pengusaha itu sangat banyak kita lihat itu toko-toko atau apa perusahaan yang saya katakan tidak diteruskan sama anaknya. Nah, saya mau meneruskan itu gara-gara umur 26 saya dilepas. Jadi papa saya udah nggak cawe-cawe. Jadi terserah mau diapain usahanya. Jadi ya udahlah, kalau saya dilepas gitu, maunya saya ya saya kerjain. Karena kalau kita tidak terjadi yang namanya perpindahan regenerasi itu karena orang tuanya ngotot mau pakai sistemnya dia, anaknya kepingin pakai sistemnya anaknya sendiri. Nah itu kalau sudah, ya udah, kalau bapaknya masih ngotot pakai sistemnya, anaknya nggak nerusin. Itu intinya di situ. Makanya itu semua itu adalah puzzle yang kita harus pelajari, belajar terus menerus dari pengusaha itu, dan semua bidang itu harus dipelajari semua, bukan hanya satu bidang, tapi seluruh bidang. Karena usaha kecil menjadi besar sedikit, benjut kena pajak. Ya, kecil gede sedikit itu benjutnya kena pajak. Gede lagi itu benjutnya kena hukum. Ya, itu pengusaha jadi tetap bayar terus ya gitu. Itu nggak pernah lupa itu pelajaran. Pertanyaannya Mas Hendro, ada pilihan untuk bebas dari awal ya, untuk tidak meneruskan. Tapi kenapa memilih untuk bertanggung jawab, mengambil alih perusahaan dan kemudian terus jadi pengusaha? Itu kalau merefleksikan dari pengalaman di The Brito, nilai The Brito, itu timbang-timbangannya bagaimana sih Mas? Jadi saya umur 26 saya diserahin usaha, orang tua sudah nggak cawe-cawe, ya saya usahakan gitu. Kalau sudah setelah itu saya pikir-pikir, saya banyak melihat refleksi. Regenerasi itu dibutuhkan pada waktu masih muda, bukan regenerasi waktu tua. Makanya saya waktu umur 49 saya sudah pensiun dulu dari jabatan operasional. Di sana aja. Ya, pertama ke adiknya saya, kedua kalau saya sekarang udah keponakan. Ya, karena bagaimanapun juga kalau nanti saya pegang terus, saya takut kalau itu jatuh, kalau takut itu rugi, kalau takut itu belajar terus, benjut terus, itu nanti regenerasinya akan terhambat. Kalau saya akan pertahankan sampai 70 mungkin akan lebih, tidak terlalu banyak belajar, tidak terlalu banyak bayar, tapi pada waktu umur 70 regenerasi pasti umur 40-50 itu sudah menjadi kaku, tidak bisa fleksibel, tidak ada keberanian.
Terima kasih Mas Hendro Kartono. Ya, peracik teh dandang. Iya. Masih dan nyopir sendiri ya, masih nyopir sendiri kemana-mana ya, karena memang mobil diciptakan setirnya hanya untuk sendiri ya, bukan untuk berdua ya. Baik, kita lanjut ini ke Romo Rektor. Romo, ceritain ke kami Romo. Dan ini kan topik bebas bertanggung jawab. Ada dua hal yang disampaikan Kang Mas tadi yang ingin saya dengar dari De Brito, dari Yesuit, dari Romo, tentang satu, disebutkan inspirasi itu datang dari figur. Ya, baik itu ada figur rektor tadi Romo Hari sampai ke Pak Bavo, Mbok Bon. Nah, nanti pertanyaannya, bagaimana sih De Brito ini membangun figur yang kemudian bisa dicontoh? Ya, lalu konteks sekarang. Yang kedua, sistem dari Mas Hendro bilang, saya kalau mengikutin cara orang tua saya nggak mau nurusin cara saya gitu ya. Nah, orang tua sekarang kalau mau menyekolahkan di De Brito kan juga bisa jadi timbang-timbang itu kan. Ada yang pengennya nek sistemnya rapor dua kumbian, untuk miso-miso atau iki kurang leboke. Tapi ada juga sebaliknya, anak-anak sekarang Pak De Brito cara sekolahnya kaya papa mbiyen aku ra gelem. Nah gitu. Dua hal itu, Romo Pitoyo. Tepuk tangan untuk Pater Agustinus Sugio Pitoyo SY. Romo di tengah, Romo. Nah, pertanyaannya berat. Perkenalkan, saya Romo Pitoyo, sering dipanggil Romo Pit. Jadi mungkin saya bukan figur yang perlu dicontoh itu ya. Tapi terima kasih tadi dari sharing Mas Wicaksono, Pak Indra, dan Pak Tagar ya, itu inspiratif. Saya itu dijadikan Rektor De Brito kebetulan gitu ya, kebetulan Romo Kuntoro harus pindah, lalu saya mengganti. Karena kebutuhan untuk frater-frater di Kolsani, Romo Kuntoro harus pindah ya. Dan saya juga tidak pernah bermimpi akan menjadi Rektor De Brito, dan juga tidak pernah bermimpi akan tinggal di sini ketemu kita semuanya dan menyenangkan. Wajah De Brito itu selalu wajah yang membuat saya bersemangat. Apalagi nanti istrinya ya ketemu pasti ya. Jadi begini, tadi pertanyaannya nomor satu kan mengenai figur ya. Saya kira kalau kita mempunyai pandangan hidup yang jelas, figurnya juga menjadi jelas gitu ya. Ya, pandangan hidup kita itu kan memang kita murid-muridnya Santo Ignatius. Jadi ketika Santo Ignatius bilang untuk kemuliaan Tuhan, ya kita untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tidak, lalu Santo Ignatius juga mengajarkan untuk orang lain dan bersama orang lain. Berarti kan sudah vertikalnya kena, horizontal kena ya. Tapi juga semangatnya itu magis itu selalu lebih baik ya. Berarti kita tidak sembarangan, maka figur yang baik pasti tidak sembarangan ya. Yang terakhir, dalam situasi apapun itu tetap bisa menemukan jejak Tuhan, finding God in all things. Jadi figur itu yang kita temui dalam diri Ignatius, dalam mungkin diri rektor-rektor kita ya. Bukan tubuhnya kecil atau besar, tapi jiwanya itu besar dan rela berkorban ya. Kalau kita sudah melihat itu, pasti akan melihat figur yang baik. Nah, lalu tadi pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua, apa ada orang yang masih mengendaki De Brito itu saru-saru dan boleh berkelahi? Pasti ada. Tapi apa ada yang ingin diubah menjadi agak lain ya, karena konteks ya. Karena misalnya ya, kalau saya sebagai rektor, terus saya panggil anak itu nama bapaknya, misalnya nama bapaknya Marti, anaknya namanya Marjo gitu ya, anaknya namanya Adi, lalu saya Marjo, lalu ada yang memvideo saya, gitu. Apalagi kalau anak sedang berkelahi, terus dia oke, mau berkelahi, saya juga bisa kalau berkelahi, sini sama saya. Itu nanti akan di video disebarkan, yang kena siapa? Ya institusi gitu. Jadi karena perubahan zaman sekarang ini, informasi itu begitu mudah tersebar dan begitu mudah untuk diubah ya.
Bisa saja wajah saya diganti dengan wajah setan kan bisa saja. Jadi sini tetap Romo Pitoyo Rektor, tapi ketika saya ngomong gitu wajahnya berubah jadi setan, figurnya hilang, ya. Jadi maka kita memang harus bisa beradaptasi. Itu magis. Magis itu artinya kita juga bisa beradaptasi, bisa berubah. Ya. Jadi jangan sampai kita selalu mempertahankan apa yang baik saat ini ya. Saya contohkan Rektor waktu Romo Gustawan. Romo Gustawan itu bisa membenahi keuangan dengan baik ya. Orangnya lembut. Jadi rektor pas memang butuh untuk membenahi keuangan ya. De Brito ini. Lalu diganti oleh Romo Kuntoro. Romo Kuntoro itu ahli teknologi informasi. Kok pas pandemi ya? Berarti Tuhan mengirimkan Romo Kuntoro pas yang tepat. Nah sekarang De Brito tidak butuh apa-apa, saya datang. Jadi saya bisa jadi tepat tidak butuh apa-apa, ya. tapi butuh banyak yang mampir ke sini maka bikin taman. Tidak butuh figur, tidak butuh apa-apa, sudah komplit. Saya datang, saya menikmati itu. Iya. Ya. Iya. Tapi yang saya lihat sebagai tantangan, karena tantangan itu harus dihadapi dengan gesit dan dengan bijak ya. Kalau tadi temanya bebasan bertanggung jawab, itu sebenarnya sangat mudah memahaminya. Kita itu makhluk individu, harus diberi kebebasan individu itu. Tapi karena kita makhluk sosial, harus ada tanggung jawab. Ini ingat ya, jadi teringat ya 40 tahun yang lalu ini ditanamkan terus. Jadi dua-duanya harus ada. Ya. Oke. Nah, saya kira di Brito ke depan memang kita akan mengubah fasilitas karena harus disesuaikan dengan zaman ya. Misalnya dulu di kebun jadi kebun gitu. Lalu nanti mungkin ada asramanya, tapi juga nanti bangunan juga akan dibangun seperti apa, tidak melupakan, tidak menghilangkan kekasan kita ya. Kita punya lab alam yang juga nanti akan dibangun guest house, jadi kita bisa pakai lab alam, bisa nginep di sana 60 kamar. Tahun depan ini pasti sudah mulai dibangun. Iya, keren ya. Keren sekali. Ya. Tempatnya di Turi. Kira-kira 30 sampai 40 menit dari sini bisa dikunjungi kalau dibuka sekarang Lab Alam De Brito. Itu ada tanah hampir 4 hektar. Terus kemarin kita beli lagi 2.200 meter persegi dan sekarang sudah bisa dipakai. Ada jogging tracknya, ada pemancingannya, ada boleh datang ke sana gratis. Tapi harus nyumbang dikit-dikit. Iya. Jadi bisa dipakai ya. Makanya fasilitas pasti akan lebih. Dan memang saya suka suasana itu lebih cerah. Meskipun kita suka warna hitam maco ya. Tapi untuk De Brito ini kita bikin cerah. Jadi kalau sekarang masuk ke kelas-kelas, semua sudah dicat rapi. Taman di sana juga sudah bagus seperti ini. Jadi memang itu untuk fasilitas. Tapi lebih-lebih sekarang untuk pembinaan ya. Saya suka dengan pembinaan karakter. Ini karakter-karakter yang sudah bagus. Gitu. Jadi kita harus meniru pembinaan karakter yang memang sudah dari dulu, jangan dihilangkan itu. Jadi jangan sampai De Brito itu kekasan pembinaan karakternya itu hilang. Pinter tetapi berkarakter. Amin. Amin. Terima kasih. Tinggal itu. Ya, tepuk tangan untuk Romo Pitoyo, ya Rektor Kolese De Brito. Oleh-oleh dari 33 tahun berkarya di luar negeri. Ya, pulang-pulang, ya ini langsung mewujudkan De Brito yang seperti ini. Oke, kembali ke 3 teman tadi. Saya minta tanggapan. Nah, sekarang tanggapan atas apa yang disampaikan oleh Romo Rektor berkaitan dengan ini wajah De Brito sekarang. Ya, kemudian tentang nilai-nilainya ya, tadi tentang makhluk individu sekaligus makhluk sosial, kemudian karakter dan lain sebagainya. Panjenengan yang sudah 40 tahun lulus melihat De Brito yang seperti ini, komentarnya Mas Tagar. Terima kasih Mas Kunto. Masuk ya. 1, 2. Terima kasih Mas Kunto. Berkaitan dengan apa yang disampaikan Romo Rektor tadi, perubahan-perubahan yang ada di sini memang itu menunjukkan bahwa sistem nilai yang ditanamkan kepada siswa De Brito itu adaptif. Artinya mesti harus
bisa membaca situasi perubahan. Artinya kebebasan bertanggung jawab pun itu juga mesti harus disesuaikan dengan konteks yang ada pada era sekarang. Nah, beliau memanfaatkan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan apa yang sudah diperoleh di luar negeri, kemudian dihadapkan kepada institusi siswa De Brito ini yang sesuai dengan konteks dunia sekarang. Artinya sistem nilai yang tadi disampaikan berkaitan dengan man for others, kemudian kebebasan yang bertanggung jawab, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, ini adalah sesuatu yang elastis, sehingga ini pun juga bisa diterapkan pada pembinaan karakter dari generasi ke generasi, sehingga tidak menutup kemungkinan sekian puluh tahun ke depan sistem nilai tiga hal tadi akan terus bisa dipertahankan, mungkin dengan manifestasi yang berbeda-beda sesuai dengan konteks tuntutan zaman. Artinya adaptif, kemudian kita bisa merespon situasi perubahan situasi inilah yang dipentingkan dalam dunia akademis di SMA De Brito. Mungkin tanggapan saya seperti itu, Mas Kunto. Terima kasih Mas Tagar, tepuk tangan untuk Mas Tagar. Ya, Tagar mengapresiasi adaptif. Ya, satu kata kunci apresiasi atas De Brito. Mas, ya gini, Mas Agus dulu. Matur nuwun. Jadi sebenarnya kalau tadi saya kembali ke apa namanya yang dulu Romo Hari yang masih sampai sekarang membekas bagi saya adalah statement beliau yang no love for God but love for your fellow man. Menurut saya lebih mengena dibandingkan for others. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sebenarnya sekarang kembali dihadapkan pada kondisi mohon maaf kalau kita ini kadang-kadang overdosis dalam konteks beragama. Seolah-olah kita rajin berdoa dan seterusnya, tapi ternyata di dalam implementasi kesehariannya masih terlalu hambar, gitu ya. Sehingga saya tetap vertikalnya ke atas, horizontalnya ke sesama manusia. Kalau konteksnya seperti itu saya melihatnya. Kalau men's for others kan seolah-olah sudah selesai dengan di atas, kita punya PR dengan sesama. Tapi kalau saya tetap tujuannya kita dengan sesama tetap harus ke atas. Itu satu. Yang kedua, saya juga ingat apa yang disampaikan Pak Jonan, ya saya ngutip aja, bahwa usia 0 sampai 30 tahun adalah saat kita menabung untuk diri kita sendiri. Artinya kita belajar, kita menggali ilmu, kita mungkin mendapatkan untuk kejayaan kita. Usia 35, 40 atau mungkin 50 mungkin imbang-imbang. Artinya saat itu kita juga untuk diri sendiri, tapi juga mulai harus belajar untuk orang lain. Nah, yang ketiga adalah fase mungkin saat sekarang 55 ke atas atau 60 ke atas, di mana porsi kita adalah mungkin akan lebih lebih tepatnya lebih untuk orang lain daripada untuk diri sendiri. Sehingga dalam hal ini kita tidak lagi memikirkan apa yang masih kita inginkan, tapi apa yang bisa kita sumbangkan atau kita kontribusikan kepada orang lain. Nah, untuk kesempatan ini saja, sebenarnya saya juga kemarin sampaikan ke Mas Gatot, setelah reuni ini kita mau apain? Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah saya nggak tahu apakah sudah ada yayasan alumni De Brito. Ya, kalau belum mungkin dalam kesempatan ini mohon mungkin Romo Rektor atau teman-teman juga meresponnya. Kita membuat wadah yang tidak harus untuk orang luar sana, tapi orang di sekitar kita mungkin juga masih butuh perhatian lah, bantuan ya. Dan itu tidak selalu berupa finansial, tapi bisa aja berupa kunjungan atau apapun yang nanti membuat kita itu guyup di antara kita menjadi tim yang bekerja untuk sesama kita dan juga untuk orang-orang yang mungkin membutuhkan kehadiran kita. Nah, itu ya. Jadi harapan saya mungkin setelah ini kita ada semacam wadah ya, apapun itu yayasan. Kebetulan saya juga punya namanya Sapu Lidi ya, yang memang lebih banyak untuk membantu orang lain gitu ya, baik gereja maupun apapun. Nah, harapan saya juga De Brito punya itu, sehingga setelah ini kita itu bisa punya media untuk beraktivitas gitu ya. Jadi tidak hanya reuni ketemu terus makan selesai dan balik ke rumah masing-masing, tapi kita punya kelanjutan dan itu sesuatu yang akan menjadi menarik untuk kita saling berinteraksi di antara kita. Apakah itu hanya di level angkatan atau De Brito monggo aja,
Tapi intinya menjadi satu tempat untuk kita berbuat orang lain. Apalagi kita sudah di usia 60 nih, ya sebenarnya untuk apa lagi kan gitu ya. Anak kita mungkin sebagian besar sudah punya mandiri gitu ya, sehingga ya kita kembali. Kalau dulu masuk The Brito kita nol, sekarang kembali ke nol lagi. Jadi dalam konteks kebersamaan mungkin juga ingin salah satu refleksi buat kita semua. Kenapa mungkin masih banyak teman kita yang nggak mau hadir? Mungkin diantaranya minder tuh karena mungkin saya nggak seperti dia dan seterusnya. Nah, kita coba pesannya adalah kita sama-sama nol. Nggak usah bicara kita sekarang jadi apa, kita punya apa. Tapi kita adalah orang yang saat masuk The Brito dan sekarang itu sama. Sehingga pada saat ada ketemuan seperti ini tidak ada rasa minder, tidak ada rasa merasa gimana gitu, tapi kita bisa hadir bersama. Nah, itu yang mungkin ingin kami sampaikan sehingga menjadi satu berkelanjutan kegiatan belajar di antara kita bahwa alumni itu, apalagi kita sudah 60 yang seharusnya saya sampaikan tadi sudah lebih banyak untuk orang lain dibandingkan untuk diri sendiri. Itu sih sebenarnya. Mas Agus Wicaksono, terima kasih. Menggarisbawahi Romo Rektor, fase 40 tahun lulus dari The Brito itu sudah di fase bertanggung jawab, artinya menjadi makhluk sosial. Tambahannya adalah bertanggung jawab secara bebas. Gitu ya. Nyambung. Ya, terima kasih Mas Agus. Lanjut Mas Hendro menanggapi Romo Rektor tadi. Ya, kalau saya mau lihat dari sisi bisnisnya, asik. Balik-balik duit lagi. Asik, sisi bisnisnya. Ya kan, yang lain sudah direfleksikan. Ya. Karena kalau saya lihat dari sisi bisnis, memang bagaimanapun juga perubahan itu adalah yang akan hidup. Perubahan akan hidup. Apalagi Romo, sekarang ini murid-murid adalah generasi Z dan tidak akan lama lagi akan generasi Alpha. Generasi Alpha itu adalah bayi lahir langsung main handphone. Itu pasti akan berbeda sekali dan sangat sulit, mungkin belum terbayang kita harus ngapain terhadap generasi Alpha. Karena yang saya tahu dari generasi Z itu, anak itu kalau kita kasih tahu apapun dia tidak percaya. Dia pasti akan cek dulu Google-nya ngomong apa. Kita ngomong itu benar apa enggak, dicek dulu. Itu generasi Z. Kalau generasi Alpha itu saya kira mungkin dia bisa belajar sendiri, dia yang suka apa, itu pasti akan berbeda lagi. Tantangannya akan jauh lebih sulit. Itu aja. Ya, ini generasi Alpha ini ya. Kalau di luar sana generasi Alpha itu generasi lupa. Kalau ini masih muda kembali. Terima kasih Mas Hendro Kartono, Mas Tagar, kemudian Mas Agus Wicaksono, juga Romo Pitoyo. Minta rangkum sedikit. Nah, sambil merangkum. Tadi saya singkat ya sambil merangkum, saya undang teman-teman untuk maju ke depan. Ya, maju ke depan. Semuanya aja kita berhimpun di sini. Lalu nanti kita akan potong tumpeng. Kita akan minta berkat Romo Rektor kepada kita semua sambil sebelumnya mendengarkan rangkumannya. Semua saja, semua JP84, semua JP84 kita berhimpun di sini. Ya, melanjutkan Romo Rektor. Karena tadi ada usulan kan harus ditanggapi, jangan dibiarkan ya. Jadi 4 hal yang disampaikan sangat bagus. Adaptif memang kita harus menyesuaikan. Lalu di sini tadi kan kreatif, produktif, kita bisa membantu. Tapi di sini tadi sangat reflektif. Kehidupan itu selalu berubah ya. Jadi kita memang harus bisa adaptif, bisa kreatif dan produktif, tetapi refleksi harus jalan, reflektif. Itu yang akan membuat kita semakin magis ya. Nah, semoga usulan-usulan tadi bisa dijalankan. Saya akan mendukung dari belakang. Asik. Ya, kutipan dari Rektor The Brito. 40 tahun angkatan 84. Adaptif, kreatif, reflektif. Gawe kaos meneh. Tapi kreatifnya harus produktif. Makanya bikin kaos supaya ada bisnisnya. Ada bisnisnya. Oke. Baik, teman-teman sekalian. Ya, demikian Teras 161 pada edisi kali ini. Reflection bebas bertanggung jawab yang diselenggarakan secara khusus. Iya, untuk
dan dari reuni 40 tahun alumni Kolese de Brito angkatan 84 bersama dengan Mas Agus Wicaksono, Mas Indro Karsono, Mas Tagar Pujo Sambodo, dan Pater Agustino Sugio Pitoyo SY. Sampai di sini, terima kasih atas kebersamaannya. Nanti disambung HPU di sana untuk door prize-nya. Sementara kita yang di sini, kita akan menandai 40 tahun usia adaptif, kreatif, dan reflektif dengan potong tumpeng oleh Romo Rektor. Sebelum oh ya, lalu ada penyerahan pohon, Romo. Pohon Kalpataru. Pohonnya nanti akan ditanam di lab alam karena akan banyak orang yang berkunjung di sana dan juga itu tempatnya sangat luas. Terima kasih ya. Luar biasa. Tempo hari angkatan 70 reuni menyerahkan pohon bodi. Nah, ini angkatan 84 pohon Kalpataru. Iya. Iya. Kita akan membayangkan kampus De Brito di masa depan itu kayak hutan. Iya, sementara alumninya sudah mulai gundul, sekolahnya lebat. Rama Rektor berkenan untuk memberkati kita semua, juga tumpeng sebagai penanda reuni ini. Ya, kemudian memberikan berkat pengutusan. Oh, masih bersedia diutus ini 60 ini ya. Ya, kepada kita semua. Kemudian nanti sudahnya Rama Rektor kami undang untuk nyuwil tumpengnya. Konon katanya bukan potong tumpeng karena itu nyuwil tumpeng. Untuk diserahkan kepada Pak Radiono dan Pak sini Pak Mantri sebagai sini naik sini. Monggo Romo Pitoyo. Ya, kita berdoa ya. Terima kasih. Ya, kita berdoa lalu kita mohon berkat dan juga supaya kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan dan juga usaha-usaha kita dirahmati sehingga berhasil ya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapak yang Maha Baik, Engkau mengumpulkan angkatan De Brito yang sudah 40 tahun ini tetap masih bersama-sama. Kami bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami dan juga berkatilah semua usaha kami. Juga kami mendoakan mereka yang sudah Engkau panggil supaya Engkau berikan damai abadi dan juga bisa mendoakan kami. Untuk institusi De Brito juga supaya mereka tetap bisa saling menjaga, saling membantu dengan semangat magis lebih baik dan lebih baik lagi demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah juga makanan ini dan juga pohon yang akan kami tanam supaya berkenan dan juga berguna untuk kami semuanya dan berguna bagi mereka yang bersentuhan dengan kami karena melalui kemurahan-Mu kami menjadi alat-alat-Mu yang baik dan rendah hati dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang dijual tumpengnya atau kepala? Kalau kayaknya kalau Pak Mantri kayaknya lomboknya ini ya. Menyaksikan Romo Pit untuk nyuwil tumpeng, kita pakaikan yel 40 tahun JP84 tadi ya. Apa tadi? Adaptif, kreatif, reflektif. Oke. 40 tahun JP84. Adaptif, kreatif, reflektif. Oke, bagi yang mau pesan kaos adaptif, kemudian kreatif, reflektif, langsung bisa nulis di sana. 3 kaos, ya langsung 3. Iya, pokoknya sebelum Anda sampai Jakarta, sampai Surabaya, kaosnya sudah terkirim. Ini perintah angkatan 96 pada angkatan 84. Neng De Brito adik kelas wani ngongkon ngawasi.
Adapi. Oke. Ya, baik. ya, terima kasih untuk terima kasih kehadirannya ya. Gratis. Iya, sekali lagi Romo Pi, terima kasih Mas Agar, Mas Indro, Mas Agus dan Kang Terima Mas kasih sekalian. sekali. Kita foto bersama di sini. Menghadap ke sana. Ya, sudah siap. Ya. Iya Oke, kan sesudah ini silakan menikmati makan siang yang sudah disiapkan oleh Arya Catering dari Mas Ari Cino JP 91. Kemudian nanti juga akan dihibur oleh ini siapa ini? Nora. Hai, ketemu lagi Mas Kunto. Apa kabar Mas Kunto? Dulu The Brito, sekarang sudah menjadi The Brito. Ya, saya lulusan di sini ya. 10 tahun JB84. Adaptif, kreatif, reflektif. Ya, oke. Terima kasih Mas Kunto dan Mas JB84. Selamat bereuni di Taman Pasturan SMA Kolose De Brito. Saya ucapkan terima kasih buat semua narasumber, buat semua sponsor dan semua yang sudah menyaksikan. Selamat bereuni untuk JB84 dan sampai jumpa lagi di Teras 161 yang ke-7. Kami pamit semuanya di Zoom, YouTube maupun di onsite.